kemudian kemarin sedikit tentang armigeres gitu ya. Ditandai dengan proposisnya melengkung ya. Nah, kelihatan ya melengkung ya. Proposisnya melengkung, ini abdomennya hitam putih. Di depan Bapak Ibu sudah ada juga ya. Nanti silakan Bapak Ibu melihat ya. Yang di petri dish ini namanya petri dish ya. Kemudian ini namanya jarum seksi ya. Jadi biasanya pindah-pindah supaya jelas di fokus di gambarnya. Nah, Bapak Ibu nanti selain melihat nyamuk, ada nyamuk Anopheles, nyamuk nanti melihat Anopheles yang katanya kalau Anopheles itu sayapnya hitam putih, apa betul gitu ya? Nanti mudah-mudahan, nah itu sudah mungkin terlihat ya. Ini ya terlihat. Iya. Ya, jadi berarti Ibu tidak bohong ya bahwa ini paling mudah ya untuk membedakan apakah itu nyamuk Anopheles atau bukan, dilihat sayapnya ya. Karena ini sampai kayak saja dulu ya Pak Budi ya. Nanti pelatihan berikutnya kalau ada sampai spesies ya barangkali. Nah itu kemudian tadi sudah dua ya. Tadi armigeres dengan melihat proposisnya yang melengkung dan juga abdomennya yang hitam putih tadi ya. Kemudian nanti untuk nyamuk kulek dan aedes nanti mungkin menyusul ya nyamuknya. Yang jelas kemarin sudah belajar kalau aedes itu nyamuknya melihat tongkatnya gitu kan ya. Di bagian tongkat itu ada ada lire ya, di mana untuk aedes lirenya adalah untuk Aegypti itu di bagian pinggir ya. Kemudian kalau alkop itu di tengah ya. Kalau kulek tidak ada. Oke, itu untuk yang nyamuk. Kemudian nanti untuk larva, nanti Bapak Ibu bisa melihat larva kulek dengan larva aedes dan juga larva Anopheles. Larva Anopheles tidak punya sifon, gitu kan ya? Kemudian yang kulek punya sifon. Aedes juga punya sifon. Terus bagaimana membedakan sifonnya aedes dan kulek? Selain panjangnya, pendek ya. Ini kelihatannya panjang atau pendek, runcing ya Pak, langsing atau tidak? Tadi Pak Budi kayaknya tidak ada perbedaan. Ini yang aedes ya, ini aedes, ini Aegypti apa Abrobitus, ini lirnya belum kelihatan. Kalau misalnya di sini kelihatan bisa di ini, nanti diputar-putar ya, maksudnya mungkin ada juga yang biasanya jadi ini ada juga nanti ya yang ini namanya nyamuk sudah Ibu ini ya. Jadi ini ada nyamuknya dan biasanya ini jarumnya ditusukkan ke oh ya di depan Bapak Ibu sudah ada ya. Jadi nanti tinggal ini ya busa ini. Ini ya, jadi nanti tinggal ditempel saja. Iya ditusuk, tempelnya ditusuk. Nah begini, sehingga Bapak Ibu bisa melihat di mana posisi yang jelas gitu ya dengan mikroskop tadi stereo ya, itu untuk banyak. Oke, jadi kalau ini untuk bedanya nyamuk ya, nyamuk tadi kalau larva nanti dengan slide ya, slide-nya sudah ya, slide-nya ini belum ya. Ini nanti bisa diambil ya Bapak Ibu, di slide ini sudah ada larvanya ya, nanti dilihat kalau misalnya aedes ada sifonnya gitu kan ya. Kalau kulek juga ada sifonnya, bedanya di mana? Nanti coba Bapak Ibu lihat, selain misalnya kalau membedakan panjang pendeknya atau gendut tidaknya ternyata susah, nanti ada yang lebih spesifik lagi, mungkin nanti Pak Budi bisa menambahkan ya. Mungkin itu dulu Pak Budi yang mau ditambahkan. Oh ya, ini kira-kira nyamuk apa? Albo. Di tengah albo. Ada di tengah ya, aedes apa? Albopictus. Aedes
Albo. Ya, betul. Karena ada di tengah, jadi albopictus. Tapi kalau di pinggir sini, lirenya kanan kiri itu aedes aegypti. Cukup jelas ya? Cukup jelas? Ini kelihatan banget ya? Lirenya. Kita gantian kan lihatnya satu-satu Oh, ya. gambarnya kalau di sini seperti itu. Nanti kalau di mikroskop agak beda, ya, karena ini pencahayaannya ini pakai USB mikroskop ya. Di situ pun nanti insya Allah sudah jelas. USB Baik, mikroskop silakan Pak murah, Budi kalau dia mau cuma ditambah. 140 nih di Shopee. Ya baik teman-teman semua, untuk saat ini kita akan coba melakukan pengenalan ya teman-teman terhadap nyamuk. Terutama kalau kita mau pengenalan nyamuk, yang perlu kita pahami dulu adalah yang tadi disampaikan oleh Bu Enda dari kemarin adalah morfologinya, ciri-cirinya. Ada lagi yang lebih lanjut sebenarnya, itu kalau kita di lab pakai PCR ya. Tapi PCR itu kan nggak mungkin kita praktekkan di lapangan ya. Jadi sekarang ini kita lebih banyak untuk identifikasi menggunakan Morfologi. teknis identifikasi secara morfologi. Morfologi itu bentuknya ya, ciri-cirinya yang kemarin disampaikan oleh Bu Enda. Kalau jenis nyamuk itu kemarin disampaikan Bu Enda, kurang lebih ada sekitar 400-an spesies. Nah itu kalau kita belajar itu dalam waktu dari hari Minggu sampai Jumat, saya kira itu nggak akan maksimal. Jadi untuk sekarang kita praktek identifikasi itu kita mengenal genus dulu. Paham kan ya, klasifikasi dari serangga itu kan ada apa tadi? Ada genus, ada spesies, ada famili gitu ya, urut-urutannya ya. Jadi kita genus dulu yang nanti akan kita pelajari. Jadi kalau kita belajar genus daripada nyamuk ini, insekta ini, nanti yang perlu kita lihat itu pedomannya adalah genus Anopheles atau non Anopheles. Itu patokan yang pertama dulu teman-teman nanti pegang. Jadi untuk membedakannya, ini genus Anopheles atau non Anopheles. Kalau genus Anopheles kemarin yang disampaikan oleh Bu Enda, kita lihat proboscis dan palpinya. Proboscis itu tempat untuk menusuk, mengisap darah. Palpi itu kanan kiri ya, itu kayak semacam antena sensor di serangga. Kalau proboscis sama palpi sama panjang itu masuk genus Anopheles. Gitu. Jadi misalnya teman-teman semua lihat nyamuk di mikroskop kita, itu lihat dulu. Yang pertama palpi sama proboscis sama panjang atau tidak. Kalau sama panjang, nanti coba lihat di sayap. Sayapnya berbercak atau tidak. Jadi dua ciri Anopheles itu sayap berbercak. Berbercak itu sayap itu artinya di urat-urat sayap itu ada bintik-bintik hitam. Nantilah itu yang di slide itu kalau sayapnya bentuknya seperti ini ya, ada bercak-bercak hitam di urat pertama itu salah satu ciri dari genus Anopheles. Nanti kita lihat lagi proboscis sama palpinya. Kalau bercak seperti ini, proboscis sama palpi itu akan sama panjang. Itu kita namakan genus ini apa? Anopheles. Kalau teman-teman nanti sudah mahir tentang identifikasi genus, nanti baru kita ke spesies. Karena spesies Anopheles juga cukup banyak juga. Di Lampung itu kurang lebih ada 24 spesies dari Anopheles. Ada Anopheles sudaicus, Anopheles valgus, Anopheles barbirostis, Anopheles kochi, Teselatus lah. Itu yang tadi saya sampaikan. Kalau waktunya kita kurang lebih 5 hari ini, kita lebih baik perdalam dulu di genusnya. Nanti kalau teman-teman sudah paham genus, ingin belajar mandiri, misalnya nanti di tempat kerja masing-masing, itu tinggal melanjutkan. Kemudian teman-teman, setelah kita membedakan apa yang genus Anopheles atau non Anopheles, jadi kalau yang non Anopheles,
proboscis lebih panjang dari palpi. Ada contohnya Bu? Yang ini Proboscis lebih proboscis panjang dari palpi lah. Tuh. Ini proboscisnya. Iya, itu yang di layar. Jadi karena posisinya terlentang gitu jadi. Iya. Itu proboscisnya. Itu tempat menusuk ya, proboscis ya. Tadi Cocok ini. Ini antenanya ya, antenanya ini apa? Karena betina ya, jadi Antenanya lebih lembut kalau betina rupose itu. atau pilose? Pilose. Pilose ya, rambutnya. Iya. Nah, nanti kalau sudah proboscis lebih panjang dari palpi, baru kita akan identifikasi lebih lanjut ini genus punya genus siapa gitu ya. Genus yang akan kita lihat yang non Anopheles adalah genus Ulae, genus Aedes, kemudian genus Armigeres. Ada 3 ya genus yang non Anopheles, Ulae, Aedes, Armigeres. Satu lagi sebenarnya, satu genus lagi yang berperan juga di faktor kesehatan itu adalah genus Mansonia. Tapi kita cukup sulit cari spesimennya yang beda ya. Iya, kalau Mansonia karena Mansonia cukup sulit ya, karena mungkin lokasi kita yang nggak pas untuk Mansonia. Mansonia itu kalau kita lokasi kita banyak rawa-rawa, eceng gondok, tanaman kangkung itu sering kita temukan Mansonia. Jadi kita 3 dulu ya, genus non Anopheles, Ulae, Aedes, sama Armigeres. Jadi nanti kalau kita ingin membedakan apakah ini genus Ulae, Aedes atau Armigeres, yang pertama kalau genus Aedes itu badannya itu relatif berbercak. Jadi di toraknya itu ada bercak-bercak putih, ada titik-titik putih ya, ada sisik putih. Kemudian kita lihat di kakinya juga belang-belang kalau untuk Aedes. Dari kasat mata juga kelihatan ya, kakinya ini belang-belang, badannya juga ada bintik-bintik putih, itu genus Aedes. Nah untuk genus Aedes, karena ini genus yang cukup familiar ya di sekitar kita, nanti kita akan coba identifikasi untuk genus Aedes itu ke tingkat spesiesnya. Apakah ini Aedes albopictus atau Aedes aegypti. Jadi yang pertama, kalau tadi genus Aedes itu kan kita lihat dulu bercaknya. Terus apa? Toraknya itu berbercak, Bergenus. ada sisik-sisik putih. Spesies. Kemudian kakinya juga ada belang-belang ya, ada hitam putih di ruas-ruas kakinya. Jadi kalau kita lihat ruas-ruas kakinya itu, masing-masing sambungan kakinya itu ada bercak putih. Itu genus Aedes. Nah, sekarang membedakan antara Aedes albopictus atau Aedes aegypti, itu yang tadi disampaikan oleh Bu Enda, itu di toraknya. Kalau nyamuk itu torak itu kan setelah kepala ya. Jadi kepala, torak, baru abdomen. Jadi setelah kepala itu torak. Coba toraknya dilihat, apakah ada semacam ada nggak? Ini proboscis, ini palpa. Ini palpa yang ada putih, hitam putih. Ini harusnya 2, tapi mungkin karena fotonya apa? Satunya palpanya di samping jadi hanya kelihatan 1. Jadi untuk Anopheles ini betina, proboscis dan palpa sama panjang tadi ya, dari Bapak Ibu sudah bilang ya. Jadi ini proboscis, ini palpa ya. Sedang ini yang panjang Patislegram ya, itu kaki ya. Ini apa, kaki ya. Dan ini kelihatan sekali sayapnya tadi ya, bercak hitam putih. Nah ini proboscis, ini palpa.